Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog ya teman-teman. Pada video kali ini agak sedikit berbeda ya, karena untuk kali ini saya akan bahas jenis-jenis ikan cana ya. Dan mungkin teman-teman juga tahu beberapa jenis ya, dan saya pun sama teman-teman. Jadi saya juga masih belum tahu semua jenis ya, dan hanya beberapa saja yang saya pelihara ya teman-teman. Nah oke, kita sama-sama belajar ya, terus sama-sama menambah pengetahuan, dan saya akan sambil baca-baca juga artikel atau blog ya yang ada di Google ya teman-teman. Kita sama-sama cari tahu dan kita lihat-lihat ya, ada berapa banyak ikan cana yang ada di bumi kita tercinta ini ya teman-teman. Dan apakah memang ikannya sangat banyak atau mungkin hanya beberapa ya, saya juga masih belum tahu. Saya langsung searching dan nanti saya akan bahas satu persatu. Syukur-syukur kalau misalkan lengkap dengan daerah di mana ikan itu berada ya teman-teman, atau asal daerah si ikan ya teman-teman. Oke, saya akan cari dulu ya, dan nanti kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Nah oke, kita masuk ke ikan yang pertama ya teman-teman. Di sini saya menemukan ada ikan cana andrau ya. Nah, dan cana andrau ini sudah kita ketahui bersama karena sudah masuk ke Indonesia ya teman-teman, dan sudah banyak kontes dan juga teman-teman yang sudah pelihara ya. Ikan cana andrau ini dari artikel yang saya baca bisa tumbuh sampai 11 cm, dan cana andrau ini berasal dari perairan Asia ya. Nah, berarti kalau seperti ini mungkin di seluruh perairan wilayah Asia ya, ini ikannya bisa ditemui ya, walaupun tidak merata ya teman-teman. Dan ikan cana andrau ini mungkin ya teman-teman juga sudah tahu ya seperti apa bentuknya dan juga cara perawatannya ya. Kalau ikan cana itu semuanya hampir sama ya teman-teman. Nah oke, kita lanjut lagi untuk membahas ikan yang kedua ya teman-teman. Untuk ikan yang kedua ada cana argus ya. Untuk cana argus ini masih jarang yang pelihara di daerah saya di sini di Kabupaten Ciamis ya, tapi mungkin di daerah teman-teman sudah banyak ya yang pelihara ya. Untuk cana argus sendiri yang saya baca di artikel ini ukurannya bisa sampai 1 meter, dan di sini tidak dicantumkan untuk daerah asal si ikan ini ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga di sini ada ikan cana asiatica ya, yang dapat tumbuh hingga 35 cm ya teman-teman. Ada beberapa jenis corak cana asiatica, ada yang red spot, white spot, dan mungkin masih ada jenis lainnya katanya ya. Dan yang kita ketahui juga untuk ikan cana asiatica ini memang ada white spot, terus ada red spot, ada red strip juga ya. Terus ada juga sekarang labelnya Asiatica Kalimaya juga ya. Terus ada RSWS ya. Nah, RSWS itu silangan ya teman-teman dari red strip sama white spot. Ada juga yang bilang red spot dan juga white spot ya katanya. Tapi untuk lebih jelasnya saya juga masih belum tahu. Mungkin dari dua jenis red ini ya sudah ada yang dikawin silangkan sama Asiatica white spot ya teman-teman, dan kemungkinan besar juga ada yang dari red strip, ada juga yang dari red spot ya atau RSP. Dan untuk ikan cana asiatica ini memang harganya terjangkau ya teman-teman. Jadi untuk di daerah saya di sini juga sudah banyak yang pelihara ya. Dan oke, kita lanjut lagi untuk membahas ikan yang keempat ya. Di sini ada cana auranti maculata ya, atau nama tenarnya itu auranti ya teman-teman. Dan untuk ikan cana auranti ini berasal dari India, dan untuk ukuran maksimumnya di sini tidak dicantumkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang tahu ya, yang mau menambahkan boleh ditambahkan di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang menonton juga mendapatkan tambahan pengetahuan di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk cana auranti ini juga sudah lumayan banyak ya, dan ada juga katanya yang sudah bisa breeding ya di negara kita ini, karena ikan ini dulunya itu sangat
jarang sekali masuk ke Indonesia ya, walaupun memang sekali masuk itu banyak, tetapi tidak bisa setiap hari masuk ke Indonesia ya. Dan oke, kita lanjut lagi ke ikan yang kelima ya. Nah, di sini ada ikan Channa auranti pectoralis katanya teman-teman. Nah, ini saya juga masih belum tahu nih. Jadi ikan ini katanya masih jarang sekali info tentang jenis ikan auranti pectoralis ini. Dari penampilannya dan warnanya mudah sekali untuk membedakan mana Channa auranti maculata dan juga mana Channa auranti pectoralis. Dan untuk ikan Channa auranti pectoralis ini lebih cenderung seperti ikan Channa limbata ya teman-teman. Dia punya rim yang orange ya, dan untuk tubuhnya juga coklat hitam seperti ikan Channa limbata yang sedang stres ya. Dan untuk daerahnya sama mark size-nya ini tidak ada ya teman-teman, tidak dicantumkan di artikel yang saya baca ya. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan sudah ada yang tahu bisa ditambahkan juga ya di kolom komentar. Dan kita lanjut lagi untuk ikan yang keenam ya. Untuk ikan Channa yang keenam ada ikan Channa bangkanensis teman-teman. Nah, di sini ada ikan Channa bangkanensis, merupakan Channa dengan pertumbuhan paling lambat dibandingkan dengan Channa jenis lainnya. Ukuran maksimal snakehead ini ialah 24 cm saja. Nah, berarti teman-teman yang suka ikan Channa yang ukurannya tidak terlalu besar ini bisa menjadi pertimbangan ya untuk hewan peliharaan baru ya, untuk ikan baru. Mungkin sudah bosan dengan ikan-ikan yang sudah banyak yang pelihara. Nah, ini bisa menjadi satu opsi ya teman-teman untuk menambah koleksi ikan Channa teman-teman ya. Dan untuk warnanya juga tidak kalah enak dilihat ya teman-teman. Dan untuk Channa bangkanensis ini tersebar di perairan Indonesia dan Malaysia ya. Nah, berarti ini mungkin untuk mendapatkannya ini tidak sesulit ikan-ikan yang dari luar negeri ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya yang ketujuh, di sini ada ikan Channa baramensis ya. Untuk ikan Channa baramensis ini panjangnya bisa mencapai 22 cm dan Channa baramensis termasuk jenis snakehead yang relatif kecil. Habitat Channa baramensis berada di perairan Sungai Kalimantan. Nah, mungkin teman-teman ada yang tinggal di daerah Kalimantan ya. Apakah memang ikan ini sudah banyak yang pelihara ya atau tidak, dan apakah ada yang tahu ukuran maksimalnya sampai berapa ya, karena di sini katanya bisa mencapai 22 cm ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah tahu bisa ditambahkan ya pokoknya di kolom komentar ya. Dan oke, kita lanjut lagi ke Channa barca ya, ikan ke-8. Nah, untuk Channa barca merupakan jenis ikan gabus atau Channa termahal yang berada di pasar Indonesia ya teman-teman. Channa barca harganya berkisar belasan juta. Buat kalian yang tertarik meminang Channa barca, siapkanlah budget tersebut katanya ya teman-teman. Dan untuk harga belasan juta ini mungkin untuk ikan-ikan bahanan ya, karena untuk kontes kita sudah sama-sama tahu untuk ikan kontes, apalagi yang sudah menang kontes, harganya itu sudah di atas 20 juta ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu ya ikannya punya siapa-siapa saja yang memang terjual atau beli dengan harga fantastis ya. Dan untuk ikan Channa barca dapat tumbuh maksimal hingga 90 cm menurut artikel yang saya baca ini ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut lagi untuk nomor 9. Di sini ada Channa beheri ya. Nah, untuk Channa beheri juga di daerah saya di sini di Kabupaten Ciamis, teman-teman yang pelihara Channa di sini ya, yang saya tahu memang belum banyak yang punya ikan Channa beheri ini ya. Tapi mungkin di daerah teman-teman atau teman-teman juga sudah pada punya ya. Dan jika ada kekurangan di penjelasan yang saya baca ini, mungkin teman-teman bisa tambahkan juga ya di kolom komentar. Dan yang saya baca di sini ada keterangan ikan ini merupakan salah satu snakehead yang cocok dipelihara di akuarium karena ikan ini cenderung damai, bahkan bisa digabung dengan ikan lainnya
serta mempunyai warna yang bagus dan hanya dapat tumbuh hingga 23 cm saja katanya. Dan untuk daerahnya di sini tidak dicantumkan juga ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah pelihara atau yang sudah tahu bisa tambahkan ya di kolom komentar. Dan oke, kita lanjut lagi untuk ikan nomor 10 ya. Di sini ada ikan cana burmanica ya. Untuk ikan cana burmanica ini saya juga baru tahu nih ada ikan cana yang namanya burmanica ya. Untuk ikan cana burmanica ini merupakan cana yang berasal dari Myanmar bagian utara. Cana burmanica termasuk salah satu jenis snakehead yang damai, tidak terlalu agresif. Cana ini sangat jarang ditemukan di penjual-penjual ikan hias. Ikan gabus yang satu ini sangatlah kerdil, ia hanya dapat tumbuh sampai 8 cm saja. Dan untuk yang saya lihat di sini ya teman-teman, warnanya hampir sama seperti limbata juga ya, sama ini. Dan bisa menjadi opsi juga ya untuk teman-teman yang suka dengan ikan-ikan kecil ya teman-teman, karena di sini katanya ikannya hanya bisa tumbuh sampai ukuran 8 cm saja ya. Dan mungkin kalau ikan-ikan yang max size-nya seperti ini atau ukuran segini, dari ukuran 5 cm pun ini saya rasa harusnya untuk warna sama segala macamnya itu bisa maksimal ya teman-teman. Tapi memang kalau ikan yang max size-nya kecil, memang untuk growth rate-nya atau pertumbuhannya itu bisa dibilang sangat lambat ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 11. Nah, di nomor 11 di sini ada yang mirip ikan toman ya. Namanya ikan cana diplograma, teman-teman. Untuk cana diplograma atau Malabar snakehead ini mempunyai bentuk dan karakter dengan jenis ikan toman. Oh, mempunyai kesamaan mungkin ini, teman-teman. Mempunyai kesamaan dengan ikan toman katanya. Dan cana ini sayangnya hanya dapat tumbuh hingga 44 cm. Berbeda dengan ikan toman yang memang untuk ukuran maksimalnya itu besar sekali ya. Berbeda dengan ikan cana jenis yang lain ya teman-teman. Dan untuk cana diplograma atau Malabar snakehead ini saya juga baru tahu ini ukurannya hanya sampai 44 cm ya. Dan saya juga tertarik melihat warna tubuhnya dan bentuk tubuhnya ya teman-teman, karena garang sekali ini seperti ikan toman ya. Dan oke, kita lanjut lagi. Untuk nomor 12 di sini ada cana gacua ya. Tapi ini untuk gambarnya memang seperti ikan cana limbata. Dan saya juga sama ya, bingung antara cana gacua dan cana limbata ini perbedaannya apa, ataukah memang ikan ini ikan yang sama tetapi beda penyebutannya teman-teman. Sesuai dengan namanya, ikan ini merupakan jenis cana yang berukuran kecil, hanya dapat tumbuh hingga 25 cm. Cana gacua salah satu cana yang cocok dipelihara di akuarium. Nah, hanya seperti itu yang saya baca di sini. Jadi saya juga bingung ya untuk ikan cana gacua ini, apakah memang beda penyebutan atau beda ikan ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja untuk ke nomor 13 ya. Di nomor 13 ini ada cana Parker Butleri. Nah, ikan cana ini mempunyai nama Inggris yaitu Burmese snakehead. Ikan ini berasal dari perairan Myanmar. Maksimal size-nya dari Burmese snakehead ini ialah 25 cm. Dan untuk ikannya yang saya lihat dari warna memang kurang begitu menarik ya teman-teman, tetapi untuk koleksi tambahannya di rumah, jika teman-teman ingin mengoleksi tiap jenis cana ya, ini bisa menjadi opsi juga ya teman-teman, karena masih belum banyak yang pelihara ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 14. Di nomor 14 ini ada cana Koaluensis. Bentuk namanya sudah sulit ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan karena minimnya info tentang cana Koaluensis, saya tidak menemukan foto atau gambar cana Koaluensis. Cana Koaluensis berasal dari perairan Vietnam dan ukuran maksimalnya adalah 25 cm. Dan saya juga tidak bisa
melihat gambarnya ya teman-teman, karena memang si pembuat artikel ini juga sama ya teman-teman, tidak mendapatkan gambar untuk ikan cana Hoaluensis ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, bisa tambahkan di kolom komentar ya, entah itu gambar ataupun penjelasan ya teman-teman. Dan oke, lanjut lagi ke nomor 15 ya. Di nomor 15 ini ada cana Longis tomata. Untuk ikan cana Longis tomata ini merupakan salah satu jenis snakehead kecil. Ukuran maksimalnya hanya 16 cm saja. Cana Longis tomata berasal dari Vietnam. Cana ini mungkin termasuk langka di pasar Indonesia ya. Nah, katanya ikan ini langka di Indonesia ya teman-teman. Jadi bisa dijadikan koleksi tambahan juga ya, bisa dijadikan opsi untuk teman-teman yang mau koleksi ikan cana yang memang masih jarang ya, masih sulit untuk ditemukan di pasar-pasar ikan hias yang ada di tanah air kita ini ya. Dan oke, kita lanjut lagi ke nomor 17. Untuk nomor 17 ini ada cana Lucius. Cana Lucius. Nah, ini sudah sering ya teman-teman kita dengar nama cana Lucius ya. Penampakannya hampir sama dengan ikan cana Argus ya. Terus pokoknya yang kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan di mata orang yang masih pemula seperti saya ini memang sangat sulit membedakannya ya, walaupun memang untuk mata-mata yang sudah senior pasti ini sangat gampang sekali ya untuk dibedakan. Dan untuk ikan cana Lucius atau Forest Snakehead, nama lainnya yaitu Forest Snakehead ya, dapat ditemukan di perairan Thailand dan Indonesia. Ukuran maksimalnya dari cana Lucius ini berkisar 40 cm. Nah, untuk ikan cana Lucius ini keterangannya hanya itu saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 17. Nah, untuk nomor 17 ada cana maculata. Nah, cana maculata salah satu jenis cana yang agresif. Ukuran maksimalnya untuk cana maculata berkisar 20 cm. Cana maculata bisa dibilang versi mini dari cana Argus. Jadi ikan cana maculata ini hampir mirip dengan cana Argus ya, tetapi ukurannya lebih kecil ya teman-teman. Dan mungkin kalau misalkan belum maksimal ya untuk ukurannya, masih mungkin agak susah ya untuk membedakan mana anakan cana Argus dan mana anakan cana maculata ini ya. Dan untuk ikan cana maculata ini saya baru dengar dan saya baru tahu saat ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 18. Nah, untuk nomor 18 ini ada cana Marulioides. Untuk cana Marulioides ini atau cana maru ya, atau Emperor Snakehead, dapat tumbuh hingga 56 cm bahkan lebih kalau misalkan berada di alamnya. Cana maru yang satu ini banyak macamnya, jenisnya termasuk yang terkenal ialah Red Eye Maru atau Red Spotted Marulioides katanya teman-teman. Dan untuk cana maru ini memang saya juga sudah kurang lebih sudah paham ya teman-teman, ada beberapa jenis dan ikan ini berasal dari daerah kita ya. Dan untuk mendapatkan ikan cana maru ini, entah itu red ataupun yellow ya, kita sudah tidak kesulitan lagi ya, karena memang di daerah kita sudah banyak yang jual ya di toko-toko ikan hias ya. Nah, oke, kita lanjut lagi membahas ikan cana di nomor urut 19 ya. Nah, di sini ada ikan cana Marulius ya teman-teman. Dan untuk namanya hanya beda di akhirannya saja ya, ada Marulioides dan ada Marulius ya. Jadi jangan salah lagi karena memang itu dua jenis ikan yang berbeda ya teman-teman. Dan untuk cana Marulius ini merupakan jenis cana yang mungkin terbesar dibanding cana lainnya. Untuk ukuran maksimalnya ikan cana Marulius ini bisa mencapai 180 cm menurut artikel yang saya baca ya teman-teman. Dan jika salah teman-teman bisa
koreksi ya di kolom komentar supaya saya juga lebih tahu lagi ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut lagi di urutan ke-20. Nah, di nomor urut 20 ini ada ikan cana Melanoptera. Untuk ikan cana Melanoptera ini berasal dari Indonesia, tepatnya di perairan Sungai Sumatera dan Kalimantan katanya teman-teman. Dan ikan cana Melanoptera ini dapat tumbuh hingga 65 cm. Dan oke, kita lanjut lagi ke nomor 21. Untuk nomor 21 ini ada cana Melanostigma ya. Ikan cana Melanostigma ini merupakan spesies baru dari snakehead yang ditemukan di sungai-sungai di India katanya. Dan untuk penampakannya sendiri saya baru lihat dan saya baru tahu juga ya. Dan untuk ukuran maksimalnya di sini tidak dicantumkan juga ya teman-teman, karena mungkin ini cana jenis baru jadi informasinya sangat minim sekali ya. Dan kita lanjut saja ke ikan berikutnya ya. Di sini di nomor 22 ada ikan cana Melasoma. Untuk ikan cana Melasoma ini biasa disebut juga ikan cana black snakehead. Ikan cana Melasoma ini disarankan tidak digabung dengan ikan lainnya alias soliter. Mungkin karena galak ya teman-teman. Jadinya sangat susah memang untuk menggabungkan ikan cana dengan ikan-ikan hias yang lainnya ya. Dan untuk ukuran maksimalnya dari ikan cana Melasoma ini berkisar antara 30 cm ya. Dan untuk teman-teman yang sudah punya atau yang lebih tahu bisa ditambahkan. Dan untuk saya sendiri, saya baru tahu sekarang ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi ke nomor 23. Di sini ada ikan cana Micropeltes ya. Nah, untuk ikan cana Micropeltes ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ikan ini adalah ikan toman ya teman-teman, dan memang namanya itu adalah ikan cana Micropeltes ya. Untuk ikan cana Micropeltes atau ikan toman ini merupakan predator asli dari Indonesia. Ikan gabus toman ini sangatlah agresif dan mempunyai gigi yang tajam. Ukuran ikan gabus toman ini bisa mencapai 130 cm. Menurut artikel yang saya baca ini, ukuran maksimalnya bisa mencapai 1,3 ya, atau 130 atau 1,30 meter ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut lagi ke nomor 24. Untuk nomor 24 ini ada cana Ninbin hensis. Sangat susah sekali teman-teman untuk menyebutnya. Dan ikan ini mempunyai marking coklat kemerahan. Ikan gabus yang satu ini berasal dari Vietnam. Untuk ukuran maksimalnya ini hanya bisa mencapai 27 cm katanya teman-teman. Dan ikan ini saya juga baru tahu saat ini ya. Untuk teman-teman mungkin yang sudah tahu bahkan sudah punya ya, silahkan tambahkan di kolom komentar ya untuk info lengkapnya ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut lagi ke nomor 25 ya. Untuk nomor 25 ini ada cana Nox. Cana Nox ini yang saya lihat ikannya malah seperti ikan cana asiatica ya teman-teman. Tetapi di artikel ini disebutkan kalau ikan ini ikan yang langka dari perairan Cina katanya. Dan ini hanya seperti itu saja untuk penjelasannya ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi ke nomor 26 ya. Untuk nomor 26 ada cana orientalis. Dan ikan ini adalah salah satu dari jenis cana berukuran kecil dan hanya dapat tumbuh hingga 10 cm saja katanya teman-teman. Dan cocok sekali dipelihara di akuarium karena ikan ini sangat mudah beradaptasi. Dan untuk ikan cana ini saya juga baru tahu sekarang ya, ada ikan cana orientalis ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 27 ya. Di sini ada ikan cana panau. Ikan cana panau
alias Panau snakehead merupakan jenis ikan gabus yang relatif berukuran kecil karena ukuran maksimalnya hanya 14 cm saja. Panau snakehead ini berasal dari Myanmar dan ikan ini sangat jarang ditemukan di pasar Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan ikan-ikan langka seperti ini bisa menjadi opsi juga ya. Di sini ada ikan cana panau katanya. Dan untuk warnanya sangat lumayan sekali ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 28. Di nomor 28 ini ada cana pardalis. Untuk cana pardalis memiliki ciri-ciri berwarna hitam dan biru. Dulunya mempunyai nama cana SP True Blue. Ukuran maksimalnya hanya 17 cm. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 30. Sebentar teman-teman. Ke nomor 29 ya. Di nomor 29 ini ada cana pleuro. Untuk ikan cana pleuro ini mempunyai marking titik-titik hitam di tubuhnya. Ikan gabus hias ini sangatlah aktif berenang sehingga membutuhkan akuarium yang memadai. Ukuran panjang maksimum ikan gabus ini bisa mencapai 40 cm dan yang saya lihat memang ini sudah banyak ya yang jual di toko-toko ikan hias, walaupun memang tidak sebanyak ikan cana maru ya teman-teman. Dan untuk ikan cana pleuro ini yang saya tahu juga ini ikan dari Indonesia ya teman-teman. Jika saya salah silahkan koreksi di kolom komentar ya. Dan kita lanjut lagi ke nomor 30. Nah, untuk nomor 30 ini ada ikan cana pamanensis ya. Ikan cana pamanensis memiliki ciri-ciri yang hampir mirip dengan cana stewarti. Nah, dari artikel ini juga sama ya teman-teman, katanya hampir mirip dengan cana stewarti. Dan ikan cana pomanensis, mohon maaf teman-teman, cana pomanensis. Nah, ini di bawah, berarti yang di atas memang salah penulisan ya, entah yang di bawah atau yang di atas ini, tapi yang di bawah katanya pomanensis ya. Cana pomanensis berasal dari sungai-sungai di India. Cana pomanensis ini bisa berukuran sampai 17 cm. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 31. Di sini ada cana Pseudomarulius. Info tentang ikan gabus jenis cana Pseudomarulius ini sangatlah sedikit, dan untuk ikan cana ini mungkin memang karena langka ya, jadi informasinya juga sangat minim sekali ya teman-teman. Dan jika ada teman-teman yang sudah tahu silahkan tambahkan juga ya di kolom komentar ya, supaya saya juga bertambah lagi pengetahuannya ya. Dan kita lanjut lagi ke nomor 32 ya. Di sini ada ikan cana pulcra teman-teman. Nah, untuk ikan cana pulcra ini teman-teman juga sudah pada tahu mungkin ya, karena memang cana pulcra ini sangat banyak ya. Ikan ini adalah salah satu ikan gabus hias yang berukuran kecil. Maksimal panjang dari ikan gabus ini hanyalah 30 cm. Nah, berarti ukuran maksimumnya ikan cana blue pulcra ini hanya bisa sampai 30 cm ya. Dan jika salah silahkan koreksi ya teman-teman. Dan ikan cana ini jangan digabung katanya teman-teman. Berarti memang karena ikan cana pulcra ini sangat galak sekali ya. Dan memang yang saya alami sekarang ini karena saya juga pelihara ya teman-teman, ikannya gampang sekali untuk pairing ya, karena mentalnya sangat bagus sekali. Dan juga mungkin karena dari jenis ikan cana pulcra ini untuk segi mental memang sangat galak sekali ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut lagi ke nomor 33. Nah, di sini ada ikan cana punstata. Nah, ikan cana punstata ini mempunyai dua sebutan, yaitu spotted snakehead dan green snakehead. Cana ini tidak terlalu agresif dan maksimal ukurannya mencapai 30 cm. Dan saya juga baru tahu sekarang ya teman-teman, dan lumayan ya teman-teman, ini bagus untuk tambahan koleksi lagi ya. Dan kita
Kita lanjut lagi ke nomor 34. Nah, di sini ada cana singon. Dan untuk ikan cana singon merupakan spesies baru yang berasal dari Cina. Nah, ini ikan dari Cina. Masih jarang juga informasi terkait cana ini. Semoga foto ini dapat membantu katanya teman-teman. Nah, berarti memang informasinya untuk ikan ini masih sulit ya, dan otomatis bisa dibilang juga ikan ini masih langka ya, karena informasinya juga masih minim sekali ya. Dan kita lanjut lagi ke nomor 35. Di sini ada ikan cana stewarti. Nah, untuk ikan cana stewarti atau golden snakehead ini hampir mirip ya dengan cana singon di atas. Apa mungkin saya salah gambar? Cana stewarti ini merupakan cana yang paling direkomendasikan jika ingin memelihara cana banyak di dalam satu akuarium. Cana stewarti dapat tumbuh maksimal hingga 25 cm. Dan memang yang saya lihat juga banyak kemiripan ya untuk stewarti, barca, terus singon juga teman-teman. Dan mungkin yang membedakannya itu hanya di bagian-bagian tertentu saja yang memang dari segi bentuk ataupun posisi warna. Ini untuk mata-mata senior ya, ini mungkin sangat mudah untuk dibedakan ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor 37. Nah, untuk nomor 37 ini ada cana striata. Nah, untuk cana striata ini teman-teman juga tahu ya, ini ikan gabus sawah ya, gabus biasa. Dan ini biasa dikonsumsi juga ya. Katanya bisa mempercepat penyembuhan untuk luka ya teman-teman. Untuk cana striata ini mempunyai beberapa sebutan, yaitu striped snakehead, common snakehead, dan chevron snakehead. Cana striata ini di pasaran terdapat juga jenis albinonya. Tentunya harganya beda antara cana striata normal dan albino. Cana striata dapat tumbuh hingga 90 cm. Dan untuk teman-teman mungkin sedikit tambahan ya untuk ikan cana striata ini, karena kita sudah sama-sama tahu ya, dan banyak dijumpai juga ya, walaupun memang di toko ikan hias jarang ya, kecuali yang albino, tetapi untuk di alam ini sangat banyak sekali. Dan tambahannya dari artikel yang saya baca ini hanya ukuran maksimumnya saja ya, karena saya juga baru tahu kalau misalkan ikan ini bisa tumbuh sampai 90 cm ya teman-teman. Dan kita sudah sampai akhir ya, berarti ada 36 ikan, dan banyak sekali ikan-ikan yang baru saya ketahui ya teman-teman. Dan jika ada tambahan ataupun koreksi ya, silahkan. Jangan ada ganjalan ya teman-teman, langsung saja tulis di kolom komentar supaya saya juga bisa baca dan saya bertambah lagi ilmunya ya dari teman-teman. Dan dari artikel ini hanya itu saja ya yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, dan banyak juga yang saya dapatkan ilmu baru juga ya untuk saya tentang jenis-jenis ikan cana. Dan kalau misalkan sudah seperti ini ya, saya merasa sangat jauh sekali ya yang belum saya tahu di dunia percanaan ini ya. Dan mungkin teman-teman ada yang sudah punya cana-cana yang langka juga ya di rumahnya. Nah, bersyukurlah teman-teman, karena saya pun sampai saat ini masih kesusahan ya untuk mencari cana jenis lain, khususnya di daerah saya ini ya. Dan oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, karena durasinya juga terlalu panjang ya teman-teman. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.